Presiden Joko Widodo tinjau Bandara Kertajati dan meresmikan Tol Cisumdawu. Polda Papua petakan 12 kabupaten rawan konflik. Sosialisasi Polres Grobogan tekan angka lalu lintas lewat sosialisasi di sekolah dan pesantren. Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Selasa 11 Juli 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkait pelaksanaan operasi Patuh Jaya di sejumlah polda jajaran. Saya Lydia Rotinsulu, inilah Presisi Siang selengkapnya. Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Cilenyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dengan diresmikannya Jalan Tol Cisumdawu, akses menuju Bandara Internasional Kertajati di Majalengka menjadi lebih singkat. Di terowongan kembar Tol Cisumdawu kilometer 169 inilah Presiden Joko Widodo meresmikan Jalan Tol Cilenyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada hari Selasa 11 Juli 2023. Jalan Tol Cisumdawu membentang sepanjang 61,75 km menghubungkan Cilenyi, Kabupaten Bandung dengan Dawuan, Kabupaten Cirebon. Tol Cisumdawu juga memberikan pengalaman berkendara yang unik karena pengendara akan melewati terowongan kembar sepanjang 472 meter yang membelah perut Bukit Cigendel di Kecamatan Pamulihan, Sumedang. Tol ini juga menjadi akses cepat menuju Bandara Kertajati. Jalan tol Cilenyi, Sumedang, dan Dawuan sudah selesai dan segera siap untuk dioperasikan. Jalan tol ini menghubungkan kota Bandung melalui tol Cipularang ke tol Cipali. Dan supaya kita semuanya tahu, Jalan Tol Cisumdawu ini sudah dimulai dibangun itu tahun 2011. Artinya sudah 12 tahun. Memang banyak problem di lapangan, utamanya urusan pembebasan lahan, pembebasan tanah. Dan kita berada di terowongan kembar, Twin Tunnel, yang panjangnya 472 meter. Ini di seluruh Indonesia tidak ada jalan tol yang melewati 2 terowongan seperti yang kita lihat pada pagi hari ini. Pembangunan tol Cisumdawu sepanjang 61,6 km ini menghabiskan anggaran 18,3 triliun rupiah. Yang dari pemerintah 9,07 triliun, sisanya dari KPBU, dari swasta. Dan kita harapkan dengan beroperasinya jalan tol ini akan mempermudah konektivitas menuju ke Bandara Kertajati. Dulu memang ini kita kerjakan bersama-sama agar jalan tol jadi, Bandara Kertajati juga jadi.
Sebelum meresmikan tol Cisumdawu, Presiden Jokowi juga sempat meninjau Bandara Internasional Kertajati. Bandara Kertajati akan beroperasi penuh pada bulan Oktober mendatang. Aktivitas penerbangan yang terpusat di Bandara Hussein Kartanegara sepenuhnya akan dipindah ke Bandara Kertajati. Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto dan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho menghadiri Kasat Award 2023. Kegiatan ini merupakan ajang apresiasi kepada media yang memberikan perhatian besar terhadap isu-isu strategis bangsa. Mengangkat tema bersama merawat kebangsaan, Kasat Award 2023 digelar Senin 10 Juli 2023 di Markas Besar TNI Angkatan Darat, Jakarta Pusat. Kasat Award merupakan inisiatif pimpinan TNI Angkatan Darat untuk memberikan apresiasi kepada media nasional, media daerah, dan media kampus yang mengangkat 10 isu strategis program prioritas pemerintah dan menjadi perhatian masyarakat. Penilaian nominasi Kasat Award dilakukan dari bulan Mei 2022 hingga Mei 2023 yang terbagi dalam 10 kategori pemberitaan, yakni keberagaman dan toleransi, melawan radikalisme, pengarusutamaan gender, inovasi digital, solidaritas internasional, TNI Angkatan Darat solusi kesulitan rakyat, pembangunan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, perlindungan anak, menekan stunting, dan pelestarian kebudayaan. Tidak ada artinya lah apabila apa yang dilakukan oleh TNI Angkatan Darat selama ini dan pada umumnya TNI apabila tidak ada peran serta para media. Dan ini merupakan suatu penghargaan TNI Angkatan Darat kepada media yang telah mempublikasikan, dan ini kemudian menjadi karya nyata bahwa TNI Angkatan Darat dan kepresidenan mendapat tempat tertinggi di dalam pengakuan dari masyarakat. Kegiatan apresiasi untuk media ini juga dihadiri Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto dan Kadif Humas Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Wakapolri juga sempat memberikan penghargaan kepada media Tempo.co yang meraih penghargaan untuk kategori pengarusutamaan gender dan melawan radikalisme. Dari Jakarta, Rahmadini Rizika Wilamanda, Polri TV. 12 kabupaten di Papua masuk dalam kategori rawan konflik dalam pemilu 2024. Untuk mengantisipasi konflik, Polda Papua akan mengurangi penggunaan sistem noken karena sistem ini berpotensi menimbulkan korban jiwa. Tanggal 14 Februari 2024, Indonesia akan melaksanakan pemilihan umum. Belajar dari penyelenggaraan pesta demokrasi baik di tingkat provinsi dan nasional, Polda Papua telah memetakan 12 kabupaten yang masuk dalam kategori rawan konflik selama pelaksanaan pemilu. Kabupaten-kabupaten yang termasuk dalam daftar rawan konflik antara lain Kabupaten Intan Jaya, Dogiai, Deyai, Puncak, Nduga, Lanijaya, Puncak Jaya, Yahukimo, Pegunungan Bintang, Jaya Wijaya, Tolikara, dan Yalimo. Kapolda Papua Irjen Pol Matius Devahiri mengatakan perlunya mengurangi penggunaan sistem noken karena sistem ini dianggap sebagai pemicu terjadinya konflik yang berpotensi menimbulkan korban jiwa. Sinergi semua unsur yang ada di kepolisian bekerja sama dengan masyarakat. Tadi saya sudah minta karena setelah ini kan nanti saya juga akan berkunjung keliling untuk khusus dalam pemilu. Kita mulai dari pegunungan, terus ke tengah, ke selatan, baru ke Papua untuk coffee morning bersama semua pemangku kepentingan khususnya penyelenggara pemilu. Dalam sistem noken, para pelaku politik dapat merebut suara yang tersisa dan hal ini menjadi perhatian serius bagi keamanan dan keselamatan masyarakat. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.